Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Pajak Gasan Banua. Banua siapa? Banua kita. Kita siapa? Kita Indonesia. Dan saat ini channel Pajak Gasan Banua sedang membuat sebuah video terkait surat tagihan pajak. Nah, jadi bagaimana kawan pajak? Sudah pada tahu belum nih apa itu surat tagihan pajak? Biasanya kawan pajak yang sering mengatakan STP atau surat tagihan pajak itu dengan surat cinta dari kantor pajak. Lah, kenapa jadi dibilang surat cinta? Sebab itu adalah surat teguran pajak atau surat tagihan pajak. Nah, jadi STP itu adalah surat yang diterbitkan oleh kantor pajak karena tidak menyampaikan mungkin laporan SPT tahunan, telat pembayaran pajaknya, atau terkait pembahasan atau permasalahan pajak lainnya yang melanggar ketetapan administrasi perpajakan. Dan STP tersebut itu biasanya dikeluarkan oleh kantor pajak KPP. Nah, KPP pertamanya ke wajib pajak itu biasanya dendanya sekitar 100.000 sampai 1 juta rupiah. Nah, dan bagaimana cara antisipasi STP tersebut? Dan kenapa STP tersebut dikeluarkan? Nah, makanya bagi kawan pajak yang belum mengikuti channel Pajak Gasan Banua, silahkan klik tombol subscribe-nya dulu. Dan jangan lupa nyalain lonceng notifikasinya biar tidak ketinggalan video-video terbaru di channel Pajak Gasan Banua. Sebab di channel Pajak Gasan Banua ini akan membahas terkait perpajakan yang belum ada di channel-channel perpajakan lainnya, bahkan di situs DJP resminya. Dan penasaran bagaimana videonya? Yuk langsung ke videonya. Prosedur pengeluaran surat tagihan pajak atau sering disingkat STP atau sanksi pajak. Bersama Pajak Gasan Banua lebih mendalami dan mengenal perpajakan di Indonesia. Nah, siapa yang pernah nih dapat surat cinta dari kantor pajak? Nah, jadi untuk surat tagihan pajak atau STP atau sanksi pajak, surat tagihan pajak STP adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda dan berfungsi sebagai koreksi pajak terutang, sarana mengenakan sanksi kepada wajib pajak serta sarana menagih pajak. Jadi STP itu jelas denda. Kapan surat STP itu diterbitkan? Nah, jadi STP surat tagihan pajak baru dapat diterbitkan setelah adanya penelitian administrasi perpajakan atau berdasarkan hasil pemeriksaan pajak. Jadi misalkan kawan pajak telat lapor atau telat bayar pajak, itu nggak langsung hari itu juga dikeluarkan denda atau sanksi. Mungkin bisa bulan depan kalau paling cepat, atau bahkan mungkin beberapa tahun kemudian, 1 atau 2 tahun kemudian baru keluar denda atau sanksinya. Dan maksimal bisa keluar itu adalah 5 tahun mundur ke belakang untuk masa pajaknya ya. Dan hal ini sesuai dengan pasal 2 ayat 1 PMK nomor 189 PMK nomor 30 2007 tentang tata cara penerbitan surat tagihan pajak dan PMK nomor 84 PMK 03 2010. Lantas, adakah fungsi dari STP? Nah, fungsi dari STP itu ada. Jadi, adapun fungsi dari surat yang diterbitkan STP-nya ini adalah adanya koreksi atas jumlah pajak terutang berdasarkan SPT wajib pajak, sarana untuk mengenakan sanksi terkait aktivitas perpajakan wajib pajak. Nah, jadi ini adalah sarana untuk menagih pajak yang masih terutang. Surat tagihan pajak diterbitkan apabila pajak penghasilan dalam tahun berjalan tidak atau kurang bayar dari hasil penelitian. Dari hasil penelitian dapat kekurangan pembayaran pajak akibat salah tulis atau salah hitung, wajib pajak dikenakan sanksi administrasi berupa denda atau bunga. Pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai PKP tetapi tidak membuat faktur pajak, pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai PKP tidak mengisi faktur secara lengkap, PKP melaporkan faktur pajak tidak sesuai dengan masa pajak yang diterbitkannya, PKP gagal memproduksi dan telah memberikan pengembalian pajak masukan,
Bagaimana isi surat dari tagihan pajak tersebut? Nah, jadi inilah bentuk surat tagihan pajak. Yang pertama itu ada nomor STP-nya, masa atau tahun STP-nya, tanggal penerbitan, tanggal jatuh tempo, nama wajib pajak yang dikeluarkan, SPT, STP-nya, dan poin aturan pajak yang dikenakan sanksi atau bunga STP tersebut. Terus surat tagihan pajak, nah itu adalah surat tagihan pajak mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan surat ketetapan pajak. Terus jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam STP pada angka 1 dan angka 2 ditambah sanksi bunga 2%. Jadi setiap sanksi-sanksi pajak itu biasanya bisa ditambahkan dengan plus bunganya 2% atau bisa lagi juga kurang per bulan untuk paling lama 24 bulan terhitung sejak adanya terutang pajak terakhir dalam masa pajak tersebut. Terhadap PKP dimaksud pada angka 4, 5, dan 6 selain wajib pajak menyetor pajak terutang dikenakan sanksi administrasi berupa denda 2% dari DPP. Terhadap PKP angka 7. Nah, jadi melihat angkanya itu ada di surat yang tadi ya. Dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2% per bulan dan jumlah pajak yang ditagih kembali dan dihitung dari tanggal penerbitan surat keputusan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sampai pada tanggal penerbitan SPT STP pada bulan terkait. Lantas, apabila kawan pajak sudah mendapatkan surat tersebut, bagaimana cara melunasinya? Jadi, untuk cara pelunasan STP harus dilakukan oleh wajib pajak dengan membayarkan di bank-bank atau yang menerima pembayaran pajak, misalkan kantor pos, jasa pos lainnya, atau misalkan dari ATM, nah, atau misalkan Tokopedia, Shopee, atau yang lainnya. Di dalam SSP itu ada billing pajak, akan dicantumkan nomor dalam SSP tersebut pada bagian nomor ketetapan pajak. Kalau misalkan bingung cara buat STP-nya itu bagaimana, biasanya setiap surat STP itu otomatis ada bilingan yang diberikan oleh KPP terkait. Apabila billing pajak tersebut tidak disediakan oleh KPP terkait, maka bisa juga minta bantu ke kantor pajak terdekat di tempat kawan pajak untuk membuat surat tagihan pajak atau untuk membuat billing pajak tersebut. Kemudian tagihan pajak STP atau sanksi pajak perlu dilaporkan atau tidak. Jadi surat tagihan pajak atau STP merupakan surat untuk melaksanakan atau melakukan tagihan pajak atau sanksi administrasi dalam bentuk bunga atau denda. Apabila menerima surat tagihan pajak, maka harus melakukan laporan STP dan melunasi dendanya. Jadi intinya menyesuaikan aja sama aturan di KPP masing-masing ya. Terima kasih banyak telah menonton video-video terbaru di channel Pajagasan Banua. Bagi kawan pajak yang belum mengikuti channel Pajagasan Banua atau berlangganan di channel Pajagasan Banua, silahkan klik tombol subscribe-nya dulu dan jangan lupa nyalain lonceng notifikasinya biar tidak ketinggalan video-video terbaru di channel Pajagasan Banua. Dan apabila ada pertanyaan terkait perpajakan, silahkan tulis di kolom komentar ya. Dan jangan lupa juga mampir ke situs webnya Pajagasan Banua di alamat www.pajagasanbanua.myid. Dan jangan lupa juga buat ikuti media sosial channel Pajagasan Banua, baik Facebook, Twitter, maupun Instagramnya. Dan bagi kawan pajak yang telah menonton video yang ini atau video yang lamanya, admin ucapkan terima kasih banyak. Semoga bermanfaat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.